I lift my eyes up to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over our coming and going, both now and forevermore. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. I'm standing on the promises of God, standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises of God. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Yes, I'm standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises of God. Yes, I'm standing on the promises of God. Salam Bapak Ibu semua, kita berjumpa lagi di hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 dan masih melanjutkan seri khotbah Mazmur 121. Hari ini saya akan membawakan Mazmur 121 ayat 3 dan 4 di bawah tema Tuhanku tidak pernah terlelap. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan janji-janji yang sangat indah dalam Alkitab. Kami bersyukur bahwa selama bulan Februari kami belajar bagaimana Tuhan menjadi satu-satunya sumber pertolongan kami yang tidak pernah terlelap, yang menjaga kami dari segala hal yang jahat.
Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kami sepanjang hidup kami yang Tuhan izinkan di tahun 2025 atau di tahun-tahun depan. Kami berdoa Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan ini yang sudah memberkati dan menguatkan hamba secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 121 ayat 3 dan 4 demikian bunyi firman Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu khususnya kita yang tinggal di California ini terkesima dengan begitu banyak hal di akhir tahun 2024 memasuki 6 minggu di tahun 2025. Mulai dari drones di mana-mana di New Jersey, di California, di berbagai state lain, kebakaran di LA, di Palisade, di Altadena, Pasadena dan sebagainya, Ventura County, San Bernardino County yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah California. Walaupun ada Santa Ana Wind tidak pernah sampai separah ini, khususnya di tengah-tengah winter yang sangat dingin ini Bapak Ibu. Semua orang banyak menderita sakit yang tidak terduga, sakit yang datang tiba-tiba karena virus. Kemungkinan banyak yang menduga bahwa sakit itu adalah norovirus yang menyebabkan kita flu, menyebabkan kita batuk, membuat kita diare, membuat kita muntah-muntah. Dan kondisi ini diperparah dengan harga telur yang melonjak. Harga telur melonjak karena flu burung, sehingga begitu banyak burung mati, sehingga harga telur menjadi sangat mahal. Belum lagi dengan kehilangan air, botol di mana-mana karena orang panik Bapak Ibu. Sehingga 6 minggu pertama di tahun 2025 rasanya seperti bahaya, malapetaka, kesusahan demi kesusahan terjadi. Rasanya tidak ada yang patut kita syukuri, tapi saya bersyukur karena saya baca satu kesaksian dari Mel Gibson, seorang Hollywood papan atas yang memberikan kesaksian bagaimana rumah dia terbakar, yang harganya puluhan miliar US dollar Bapak Ibu. Waktu terbakar dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dia katakan, kalau aku mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tidak ada yang perlu aku takutkan. Dia mengatakan bahwa mungkin ini bagian dari Tuhan untuk memurnikan dia, membuat dia masuk dalam proses sanctification sebelum dia mengeluarkan film barunya Resurrection di tahun 2025 ini. Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang melihat bencana alam di mana-mana, kesusahan di mana-mana dan sebagainya. Adakah hal yang patut kita syukuri dari semua kondisi ini? Saya secara pribadi melihat walaupun ada begitu banyak masalah, tapi begitu banyak hal yang patut kita syukuri. Anak-anak saya, suami, pelayanan, keluarga saya, dan sebagainya. Begitu banyak hal, tiap kecukupan, tiap perlindungan Tuhan. Keluar masuk kemanapun Tuhan menjaga dan melindungi. Dan ini menjadi berkat Tuhan yang terus menjadi sumber pengucapan syukur. Nah, melanjutkan membahas Mazmur 121, khususnya ayat 3 dan 4. Saya mendapati situasi yang sangat-sangat relevan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Kita harusnya bersyukur, menaikkan ucapan syukur. Karena Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup. Bapak Ibu kalau dengar khotbah Pak Riki minggu lalu dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2, khususnya kita baca ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini menjadi satu sumber atau menjadi tolok ukur untuk kita maju ke dalam ayat 3, 4, dan seterusnya. Bapak Ibu bagaimana tidak? Kalau Tuhan menjadi sumber pertolongan kita satu-satunya, maka kita akan mengalami berkat dalam ayat 3 dan ayat 4. Dan ini yang akan saya bahas hari ini. Bagian pertama yang kita akan lihat adalah kita melihat bahwa Tuhan Allah melindungi kita dari bahaya dengan menjaga kita agar tidak terjatuh. Bapak Ibu lihat ayat 3a. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Yang menarik dari kisah kebakaran di Palisade, ya, ada satu gambar yang menyolok ketika orang mengambil gambar tentang rumah-rumah yang sudah terbakar habis, tapi di situ
ada sebuah mobil VW biru mirip dari Megan Weintraub yang berdiri tegak dan tidak ikut terbakar. Bapak Ibu bisa lihat gambar ini. Bapak Ibu ingat kasus Maui, banyak orang katakan, oh, rumah yang beratap biru atau mobil yang berwarna biru tidak terbakar karena ada teori, ada asumsi orang katakan tidak terbakar karena dia berwarna biru, karena kebakaran ini bukanlah bencana alam, tapi karena laser dan sebagainya. Ada banyak teori tentang itu. Tapi salah satunya, mobil ini tidak terbakar di tengah-tengah semua kondisi lain, rumah, jalanan, semuanya terbakar habis kecuali mobil ini. Dan ini membuat saya teringat dengan apa yang Tuhan Yesus buat bagi kita. Ketika dia mati dan darahnya tercurah mengcover kita, membuat kita terlindung, membuat kita terjaga, kita mendapatkan perlindungan khusus dari darah Yesus. Bapak Ibu melihat latar belakang dari Mazmur 121, Pak Riki sudah bahas minggu lalu. Kita melihat bahwa orang Israel ini selalu melakukan perjalanan rutin tiap tahun, melewati gunung, melewati pegunungan untuk beribadah ke Bait Suci di Yerusalem. Nah, dalam perjalanan menuju Bait Allah ini ada begitu banyak bahaya yang harus mereka hadapi. Dan bahaya yang paling ditakuti oleh mereka adalah terjatuh atau tergelincir. Nah, ayat 3 mengatakan, ia tidak membiarkan kakimu goyah. Nah, kata kerja ini diterjemahkan menjadi tergelincir atau terpeleset. Jadi kata goyah itu dalam bahasa aslinya dipakai kata tergelincir atau terpeleset. Dalam perjalanan yang tentu tidak sebagus sekarang, waktu itu perjalanannya menempuh jalan mendaki dengan bukit batu yang terjal, yang licin. Kemungkinan untuk tergelincir ini sangat besar. Dan jika mereka sampai tergelincir atau keseleo, ini akan mempersulit perjalanan mereka untuk melanjutkan sampai ke Bait Allah di Yerusalem. Bagaimana Bapak Ibu bisa bayangkan jika kita berjalan bermiles-miles dengan kaki yang keseleo? Saya ingat tahun lalu waktu Pak Riki pergi ke Indonesia untuk melakukan perjalanan selama kurang lebih 3 minggu. Di beberapa hari pertama, mungkin 2 atau 3 hari pertama dia masih di Bali, dia tergelincir, kakinya keseleo. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan selama perjalanan 3 minggu. Baru pulang kembali ke Amerika, digosok arak, baru dia mengalami kesembuhan. Tapi selama 3 minggu itu merupakan beban berat bagi dia. Melakukan perjalanan dari kota ke kota, tempat ke tempat, naik pesawat ke pesawat dengan kaki yang keseleo. Sangat menderita Bapak Ibu. Nah, inilah yang ditakutkan oleh bangsa Israel ketika mereka mendaki menuju Bait Allah di Yerusalem. Saya terkejut menemukan bahwa kombinasi kata yang menggambarkan kaki yang goyah ini tidak pernah digunakan dalam kitab suci untuk menggambarkan jatuh secara fisik. Nah, 3 kali kata yang sama ini dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan seseorang yang dikalahkan dalam pengadilan ilahi, Ulangan 32 ayat 35, yang jatuh dalam dosa, Mazmur 38 ayat 16-17, atau berada di bawah penindasan musuh, Mazmur 66 ayat 9, 94 ayat 18. Oleh karena itu ketika pemazmur mengatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah, kemungkinan besar pemazmur sedang berbicara tentang perlindungan Tuhan terhadap orang-orang kudus yang hidup dalam ketekunan, hidup dalam kesetiaan. Nah, Allah berjanji, Tuhan berjanji bahwa para pengembara Israel yang takut tergelincir ketika mereka mendaki bukit terjal, bahwa Allah tidak akan membiarkan kaki mereka goyang. Kaki mereka tergelincir, kaki mereka terpeleset. Ini tidak berarti bahwa, oh, kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Sama sekali tidak Bapak Ibu. Ini tidak berarti bahwa kita tidak bisa menghadapi konsekuensi mengerikan atas tindakan kita yang bodoh. Sama sekali tidak. Namun ini berarti bahwa Allah memelihara kita. Tidak hanya dari bahaya yang disebabkan oleh orang lain, yang direncanakan oleh orang jahat kepada kita, maupun bahaya yang terjadi oleh karena kesalahan diri kita sendiri. Pemazmur tidak menjanjikan bahwa menjadi orang percaya artinya bebas dari rasa sakit, bebas dari kegagalan, sama sekali tidak. Tapi
Mazmur ini berbicara tentang bagaimana di tengah laut kesengsaraan, orang-orang pilihan Tuhan akan tetap diteguhkan. Bukan karena perbuatan mereka sendiri, tapi karena tangan Allah yang melindungi. Tidak ada seorang pun yang bisa merampas domba-domba Allah dari tangannya. Yohanes 10 ayat 27-30. Dan orang yang telah dibenarkan ini tidak akan pernah lagi mendapat hukuman kekal. Roma 8 ayat 33-34. Betapa belas kasihan Tuhan ini membuat kita punya pengharapan hidup, bahkan ketika kita gagal. Nah, saya baca satu berita yang terjadi 2 tahun lalu, Februari 2023, ketika Bapak Ibu ingat gempa di Turki. Gempa yang sangat besar ini menghancurkan banyak kota di Turki, tapi ada seorang bayi laki-laki berumur 10 hari namanya Yagis Ulas dan ibunya. Mereka ditemukan sesudah pencarian beberapa hari di bawah timbunan rumahnya sendiri. Nah, ketika bayi ini ditemukan, bayi ini selamat tanpa makan, tanpa minum sesudah beberapa hari. Dan dia ditemukan dalam keadaan memakai selimut, aman di dalam selimut. Bayangkan Bapak Ibu, ibunya juga akhirnya ditemukan, tapi ibunya ini didapati dalam keadaan linglung. Berhari-hari terjebak di tengah-tengah reruntuhan gempa. Kira-kira seperti itulah Bapa Surgawi menjaga kita terhadap kejahatan yang dirancangkan iblis melalui orang-orangnya yang jahat dalam dunia ini. Bahkan terhadap kesalahan kita sendiri. Tuhan menjaga dan melindungi kita dan tidak akan pernah membiarkan kaki kita goyah. Saya ingat kesaksian seorang hamba Tuhan yang bernama Profesor Sahetapi, mungkin ada Bapak Ibu yang pernah mendengar namanya, yang berani berbicara tentang kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang petinggi. Dia tidak takut untuk menegur mereka secara keras di depan publik, sehingga banyak orang tidak suka kepada dia. Banyak orang yang melancarkan serangan api dengan kuasa gelap ke rumah dia, tapi dia katakan, api itu, serangan jahat itu tidak pernah mengenai rumah dia, keluarga dia, dan anak-anak dia, bahkan dirinya sendiri. Tidak satu pun bisa menembus masuk rumahnya, Bapak Ibu. Tuhan memberikan perlindungan yang demikian bagi mereka yang setia dan percaya, seperti mobil biru tadi, karena kita dilindungi dengan darah Kristus. Ia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Pertanyaannya untuk kita sekarang, bagaimana Tuhan Allah kita dapat melakukan hal itu bagi kita? Jawabannya jelas. Dalam bagian yang kedua ini, Tuhan memberikan pertolongan bagi kita, melindungi kita dari tergelincir. Karena Tuhan Allah yang kita percaya dan kita sembah adalah Tuhan Allah yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Mazmur 121 ayat 3b katakan, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bapak Ibu, sejak kuliah di I3, saya mengalami masalah dengan tidur. Ya, tiap malam kalau mau tidur, biasanya saya sudah deg-degan karena sulit tidur nyenyak. Saya bisa tidur, tapi tidur orang Indonesia bilang tidur ayam. Artinya, pikiran saya terus berjalan. Saya mengkhawatirkan banyak hal, apa yang saya belum kerjakan, apa yang harus saya kerjakan, daftar hal-hal yang harus saya lakukan, dan sebagainya. Dan itu terus terjadi sejak saya kuliah di I3 sampai kira-kira 10 tahun lalu baru berhenti. Ketika saya periksa ke dokter dengan hemoglobin yang rendah, dokter memberikan iron, memberikan magnesium, dan itu menolong saya untuk sejak itu bisa tidur dengan nyenyak tanpa pikiran yang terganggu. Manusia membutuhkan tidur, dan itu merupakan kebutuhan utama manusia, tidur. Namun tidak demikian dengan Tuhan. Mengapa Tuhan menciptakan kita dengan kebutuhan akan tidur, Bapak Ibu? Tuhan menciptakan kita dengan kebutuhan akan tidur agar kita bergantung kepada Tuhan yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dan supaya kita sadar bahwa kita adalah manusia terbatas. Kita tidak sama dengan seperti Tuhan. Coba kita pikirkan, kita menghabiskan 1/3 dari hidup kita untuk tidur. Kalau Bapak Ibu sekarang ini berusia 70 tahun, maka paling tidak Bapak Ibu sudah tidur selama 204.400 jam. Nah, tanpa tidur kita jatuh sakit. Bukan sakit secara fisik saja, banyak orang kurang tidur akhirnya sakit mental,
bahkan kemungkinan mati. Saya pernah melayani seorang anak yang kerasukan roh jahat dan dia dikuasai oleh setan yang dibawa oleh dirinya ketika dia merantau ke Jawa, diberikan oleh orang tuanya untuk dia pegang, dan anak ini kerasukan. Waktu sebelum dilayani, dia tidak tidur selama 2 minggu, Bapak Ibu. Tidak tidur 2 minggu, tidak makan, tidak minum selama 2 minggu. Sama sekali. Nah, sesudah dilayani, dilepaskan, barulah anak ini bisa tidur. Dia tidur selama 3 hari, hanya bangun untuk makan, tidur lagi, bangun untuk makan, dan tidur lagi selama 3 hari. Tapi sebelum itu dia tidak tidur sama sekali. Nah, Bapak Ibu lihat, kekuatan ini adalah kekuatan yang diberikan iblis kepada dia. Tetapi sesudah dia dilepaskan, dia membutuhkan waktu tidur. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa hidup tanpa tidak tidur sama sekali. Sehingga pernahkah kita mengucap syukur kalau Tuhan memberikan kita waktu tidur, dan bukan saja waktu tidur, Tuhan memberikan kita tidur yang nyenyak di malam hari. Nah, tidur yang nyenyak merupakan berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Namun pernahkah kita bersyukur bahwa kita bisa tidur nyenyak karena kita merasakan penjagaan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap? Pernah nggak Bapak Ibu bersyukur? Oh Tuhan, malam ini saya bisa tidur nyenyak karena Tuhan saya tidak tertidur. Dia menjaga dan mengawasi saya siang dan malam. Mazmur 121 ayat 3 dan 4 ini dikatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak tertidur. Dan Mazmur ini kemungkinan adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud dan kemungkinan diinspirasi oleh peristiwa yang terjadi dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 27. Ketika Elia menantang para imam Baal untuk berkumpul dan melihat dewa manakah, Tuhan manakah dari antara mereka yang bisa mengirimkan api untuk membakar persembahan mereka. Dan ketika para imam Baal ini berseru siang dan malam, tidak terjadi apa-apa. Maka Elia keluar dan mengejek mereka. Elia katakan begini, "Panggillah lebih keras lagi, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga." Nah, sehingga itu menjadi inspirasi bagi Daud untuk menuliskan ayat 3 dan ayat 4 ini. Nah, ada 2 kata di sini yang Bapak Ibu lihat, kata terlelap dan kata tertidur. Apa bedanya? Saya punya kebiasaan yang saya bawa sejak dari kuliah sampai sekarang, itulah nap atau tidur siang. Karena di I3 biasanya kita ada tidur siang 1 jam, itu terbawa terus sampai detik ini. Saya nggak bisa kalau tidak tidur siang. Itu disebut tidur siang, nap, atau tidur ringan. Saya tertidur tapi tidak terlelap. Biasanya cuma kadang-kadang 15 menit, kadang-kadang bisa 30 menit, kadang-kadang bisa 1 jam. Nah, kadang-kadang saya tidak terlelap karena saya masih bisa mendengar banyak hal yang terjadi di luar. Saya masih gampang terjaga ketika terjadi sesuatu di luar. Itu yang disebut tertidur. Nah, kata terlelap yang dipakai ini adalah satu kata ya, di mana tubuh kita membutuhkan tidur yang panjang, di mana tubuh kita benar-benar seperti dalam tanda petik shutdown, otak kita, tubuh fisik kita, kita mendapatkan mimpi, benar-benar nyenyak. Kalau ada kadang-kadang ada gempa atau ada pencuri pun bisa jadi kita tidak merasa atau tidak terjaga. Dan ini bisa berlangsung dalam jangka waktu 5-8 jam atau kurang atau lebih. Nah, Tuhan yang kita sembah ini tidak pernah nap. Tuhan yang kita sembah tidak pernah terlelap. Tuhan yang kita sembah tidak pernah tidur siang. Dia tidak tidur malam yang nyenyak seperti yang kita alami. Dia mengawasi kita siang dan malam. Saat saya nap, saat saya tidur terlelap di malam hari, Tuhan kita tidak pernah tertidur. Nah, ketika kita tidur, kita lemah dan rentan, Bapak Ibu. Pada zaman Perjanjian Lama biasanya ketika orang tidur, orang Israel menempatkan para penjaga di kota-kota mereka. Bahkan kota yang bertembok pun biasanya tetap ada penjaga. Karena kegelapan malam ini biasanya digunakan atau digambarkan sebagai gambaran di mana iblis muncul, kejahatan muncul, dan lebih rentan manusia hidup dalam rasa takut ketika malam hari. Sehingga kita coba pikirkan Tuhan kita yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur.
dalam Mazmur 121 ayat 3b dan ayat 4 ini. Sehingga apa implikasi praktis bagi kita melalui fakta bahwa Tuhan yang kita sembah ini tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, Bapak Ibu. Ini menjadi jaminan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita, ayat 2 tadi. Kalau kita menjadikan Dia satu-satunya sumber pertolongan kita, maka kita tidak perlu khawatir. Kita nggak perlu khawatir tentang apapun dalam hidup kita. Terhadap serangan musuh, terhadap serangan orang jahat, bahkan terhadap kegagalan kita sendiri. Karena apa? Allah mengawasi kita ketika kita tertidur lelap atau ketika kita berbaring sejenak. Ini menjadi alasan juga untuk kita bisa tidur nyenyak di malam hari, Bapak Ibu. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan karena kita tahu bahkan ketika kita tidur, Tuhan menjaga kita. Ketika kita tidur, Tuhan memberkati kita. Ketika kita tidur, Tuhan mengirimkan berkat-berkat-Nya bagi kita. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi alasan bagi kita untuk percaya bahwa Allah yang kita sembah tidak akan pernah membiarkan kita tergelincir atau tersandung. Saya melayani seorang ibu yang dia tidak pernah bisa tidur malam. Saya tanya, kenapa kamu nggak bisa tidur malam? Dia bilang, karena saya takut kehilangan uang saya. Pertama, uang dia taruh di bank, dia ketakutan bank kolaps karena waktu itu ada berita bank kolaps di mana-mana. Dia keluarkan semua uangnya. Dia taruh di bawah tempat tidur dia. Tapi waktu dia taruh di bawah tempat tidur dia tidak bisa tidur, Bapak Ibu. Kenapa? Dia ketakutan kalau ada orang yang tahu bahwa dia menyimpan uangnya di bawah tempat tidur akan datang untuk merampok dia. Sehingga ketika saya membacakan Mazmur 121 ayat 3-4 ini, sejak itu dia bisa tidur nyenyak. Bapak Ibu, kita bisa tidur nyenyak karena hati kita merasa aman. Tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan karena kita tahu bahwa Tuhan kita mengawasi kita 24 jam. Yesaya 40 ayat 28 katakan, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Bayangkan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tapi kita harus ingat juga bahwa Tuhan tidak pernah menggunakan autopilot. Seperti para pilot masa kini yang kalau drive pesawat, mereka menggunakan autopilot, sudah itu mereka bisa tidur atau mereka bisa istirahat. Tuhan kita konsisten. Dia menggenapi janji-janjinya tanpa pernah gagal. Tuhan berjanji untuk menjaga kita sebagai anak-anaknya. Dia melihat apa yang terjadi di masa lalu, dia tahu apa yang terjadi di masa sekarang, dan dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sehingga masuk tahun 2025 ini tidak ada yang perlu kita takutkan, Bapak Ibu. Karena apa? Dia menjaga kita 24 jam. Hasil survei dari CDC tahun 2022, 1 dari 3 orang Amerika tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Berarti 30% orang dewasa di Amerika tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Dan 40% orang Amerika jatuh tertidur di siang hari. Ini tahun 2022. Tahun 2024 naik lagi, Bapak Ibu, meningkat menjadi 56% orang Amerika susah tidur di malam hari. Beberapa alasannya antara lain stres, karena takut dengan pekerjaan, takut bencana alam, takut rampok, takut perang nuklir, takut gempa, takut bank kolaps, takut terkena serangan jantung, dan lain sebagainya. Karena itu, obat tidur di Amerika ini termasuk menempati penjualan tertinggi di Amerika. Sangat laris. Tapi sebenarnya kalau kita bergantung kepada firman Tuhan dari Mazmur 121 ini, memegang firman Tuhan ini sebagai landasan hidup kita, percayalah kita tidak membutuhkan itu semua. Kita akan bisa tidur nyenyak karena kita tahu Dia yang menjaga dan mengawasi kita. Tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah memakai autopilot. Februari 2008, Bapak Ibu, kalau pernah mengingat peristiwa ini, sebuah penerbangan dari Honolulu melewati tujuan awalnya di Hilo, Hawaii, dan menemukan dirinya berada 30 miles di atas Samudra Pasifik sebelum berbalik arah. Pilotnya awalnya mengatakan, oh itu terjadi kami kelewatan karena radar rusak. Tapi kemudian dia mengakui bahwa mereka tertidur.
Nah, hal yang sama terjadi tahun 2009 bulan Oktober. Pilot Northwest Airlines dengan penerbangan 188 menyalahkan bahwa dia kehilangan kesadaran situasional karena pesawat mereka melewati Minneapolis dan terus terbang sejauh 150 miles. Nah, penerbangan dengan 149 penumpang ini melaju kencang selama 78 menit sampai salah seorang pramugari khawatir dia menghubungi pilot melalui intercom. Akhirnya mereka berbalik arah, mendarat di tempat tujuan dengan selamat. Pilot itu mengakui bahwa dia terganggu perhatiannya. Tapi sebenarnya banyak orang percaya bahwa dia dan co-pilot mereka sama-sama jatuh tertidur. Tahun 2009 Februari, Continental Airlines di dekat Buffalo, New York. Ini paling tragis Bapak Ibu. Karena apa? Menewaskan 49 orang penumpang di dalam pesawat dan 1 di darat. Kemungkinan penyebab kecelakaan fatal ini adalah pilot itu kelelahan. Dan salah satu dari 2 pilot itu terjaga sepanjang malam sebelum penerbangan yang terjadi berikutnya. Nah, dalam setiap kasus ini Bapak Ibu, mereka tertidur. Karena mereka manusia. Mereka tertidur, tapi Tuhan kita tidak pernah menggunakan autopilot. Dia tidak pernah tertidur. Bapak Ibu bisa bayangkan kecelakaan di freeway khususnya di California ini. Terjadi ketika orang lengah bukan 1 menit, bukan 2 menit. Tetapi 2 second Bapak Ibu. Lengah 2 second di freeway yang dengan kecepatan tinggi itu menyebabkan banyak kecelakaan terjadi. Nah, Tuhan kita tidak pernah lengah. Mau 2 second, 1 second, tidak pernah lengah sama sekali. Kita bersyukur karena kita punya juru selamat jiwa yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Pilot hidup kita tidak pernah gagal, tidak pernah tertidur walaupun cuma sedetik. Mazmur 4 ayat 8 katakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Bapak Ibu, mengapa kita bisa tidur nyenyak di malam hari? Karena Tuhan mengawasi dan menjaga kita. Seorang ibu dan putrinya yang berusia 4 tahun, mereka bersiap-siap untuk tidur. Lalu gadis kecil itu takut gelap ketika lampu dimatikan. Dia melihat bulan di luar, di jendela luar. Dia tanya sama ibunya, Mama, apakah bulan itu adalah lampunya Tuhan? Mamanya bilang, ya, itu lampunya Tuhan. Apakah Tuhan akan mematikan lampunya dan pergi tidur malam ini? Mamanya katakan tidak. Tuhan tidak akan pernah mematikan lampunya dan pergi tertidur, karena dia akan terjaga sepanjang malam. Anak kecil itu bilang, kalau begitu, kalau Tuhan tidak pernah tertidur dan dia akan terjaga sepanjang malam, tidak ada alasan untuk kita tidak tertidur dan terjaga. Nah Bapak Ibu, jawaban anak ini atau konklusi anak ini merupakan iman, dan itu harusnya menjadi bagian hidup kita. Menjadi keyakinan kita, menjadi iman yang memegang jalan hidup kita sepanjang 2025 yang penuh rahasia, penuh misteri. Banyak orang katakan 2025 ini akan ada banyak problem, akan ada banyak masalah, akan ada banyak bencana alam sana sini. Kita tidak perlu takut. Karena apa? Dia menjaga kita siang dan malam. Dia tidak pernah terlelap. Sehingga pertanyaan terakhir untuk saya dan Bapak Ibu. Apa yang membuat Anda tidak bisa tidur nyenyak di malam hari? Adakah ketakutan atau kekhawatiran kita untuk melangkah di tahun 2025 ini membuat kita lemah dan membuat kita lumpuh Bapak Ibu? Apa saja kekhawatiran dan ketakutan kita? Ingat, jangan takut tapi percayakan diri kita kepada Tuhan yang mengawasi kita 24 jam. Bahkan saat kita terlelap, karena Dia adalah Allah yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, seringkali kami mengalami ketakutan, kekhawatiran yang membuat kami lumpuh secara rohani. Ketakutan dan kekhawatiran tentang masa depan kami, tentang apa yang akan terjadi di depan kami, tentang semua situasi dunia yang makin tidak gampang. Kami berdoa ya Tuhan, supaya firman Tuhan ini menjadi jaminan untuk kami. Ketika kami menjadikan Engkau sebagai sumber pertolongan kami satu-satunya, maka tidak ada hal yang perlu kami takutkan. Karena Engkau menjaga kami dari jatuh dan tergelincir. Engkau tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Engkau mengawasi kami 24 jam. Karena itu kami aman dalam perlindungan-Mu. Hamba berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran yang akut.
yang membuat kami tidak bisa menikmati hidup kami, tidak bisa menikmati tidur malam kami. Hamba berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi jawaban atas tiap-tiap pergumulan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang akan memelihara kami sepanjang hidup kami di tahun 2025 sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya pun sangat dikuatkan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan mengangkat hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita menundukkan kepala kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.